Kondisi nelayan Juanapati hingga 2 bulan jelang Lebaran terpaksa masih harus memarkir kapalnya di alur Sungai Juana. Mereka terpaksa menganggur selama berbulan-bulan, masih mengurus perizinan kapal yang belum selesai. Khusus untuk kapal jaring tarik berkantong di Juana, ada sebanyak 300-an kapal. Sementara itu, dari jumlah tersebut, 50% lebih kapal masih terparkir dan belum bisa melaut karena terganjal perizinan. Nelayan mengeluh dalam proses perizinan banyak sekali kendala. Tidak hanya kendala dari pihak nelayan saja, namun juga dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut nelayan, Dirjen melalui Humas KKP berjanji akan memberikan pelayanan terbaik, akan mempercepat dan tidak akan menghambat proses dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Adapun kendala yang dihadapi nelayan ex cantrang adalah terkait kepengurusan dokumen, cek fisik kapal dan khususnya terkendala finansial. Kendala paling berat untuk pendanaan, karena semuanya proses dari nol lagi. Hal itu diungkapkan perwakilan nelayan Juana, Hadi Sutrisno, bahwa pihaknya mengapresiasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, pihaknya meminta kendala dalam proses perizinan kapal bisa dibantu. Apa itu memang kita dipaksa atau diwajib dituntut untuk menyelesaikan perizinan yang kenyataannya banyak sekali kendala yang di lapangan ini. Memang faktanya sudah ada 50% lebih yang sudah selesai perizinan, keluar CP, jaring tarik berkantong dan melaut. Namun 50% lebih ini masih ada kendala. Kendala perizinan, kendala kaitannya dengan pengurusan dokumen, kendala untuk mencapai P2KP dan BKP akhirnya CP. Kendala yang paling berat saat ini yang dialami teman-teman adalah kendala untuk finansial, pendanaan itu. Karena semuanya itu dari proses nol sampai proses untuk pembayaran CP, keluar CP itu harus ada sejumlah pungutan yang harus dibayarkan oleh nelayan. 1 ton 1.680.000. Kalau 100 ton 168 juta. Belum lagi proses-proses dari proses perubahan gross akte, proses surat ukur, proses penerbitan dokumen-dokumen lain itu semuanya itu juga kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya itu butuh biaya kepengurusan juga. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta saat bertemu dengan nelayan Juana dan mendengar keluhannya, meminta agar pemerintah meninjau kebijakan yang dinilai memberatkan nelayan. Terlebih nelayan di Juana sangat besar jumlahnya, untuk kapal saja berjumlah 2.000-an, belum lagi orang yang menggantungkan hidup dari usaha perikanan. Jadi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan perizinan kapal itu dibantu. Nah, pemerintahan Pak Jokowi ini sebenarnya sudah begitu atensi terhadap banyak hal yang diinginkan oleh dunia usaha, termasuk tentu kepentingan nelayan. Makanya lahir undang-undang Cipta Kerja. Tujuannya itu untuk menyederhanakan perizinan. Namanya orang mau berusaha, tidak usah pusing-pusing mikir izin. Nah, ini tugas negara bagaimana untuk bisa mempercepat ini. Kebijakan politiknya sudah. Jadi undang-undang Cipta Kerja. Kemudian adanya PTSP, kemudian ada one day service, one top service. Ini semuanya tujuannya untuk memberikan layanan yang prima. Tetapi di dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kita semua perlu melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Agar apa? Agar kebijakan politik yang sudah disepakati secara nasional itu menjadi nyata. Nelayan sebenarnya sudah meminta tenggang waktu dalam proses penyelesaian perizinan pengeralihan ex cantrang ke jaringan tarik berkantong, sehingga nelayan diperbolehkan melakukan trip 1 hingga 3 kali agar persoalan finansial dalam perizinan bisa tercover. Hanya saja, tenggang waktu tersebut tidak dikabulkan oleh KKP dan nelayan dipaksa untuk menyelesaikan perizinan. Heri Purwaka, Cahaya TV.